Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Kaswi Saiban MAG ya sebagai Ketua STAIN Ma'had Ali Al-Hikmah Malang. Terus Bapak Dr. Arfan Muammar MPDI sebagai Ketua SKT ya. Itu serta tim-tim sahabat pena kita SPK maaf SPK. Senang sekali bertemu dengan teman-teman penulis di sini ya, semangatnya luar biasa. Saya tadi sempat berkomunikasi sama beberapa anggota yang ternyata sudah berteman lama dengan saya sejak dulu kala gitu ya. Itu anggotanya berapa? Katanya seandainya gitu. Kalau image-nya seandainya itu kan banyak sekali dengan berbagai latar belakang profesi gitu. Kalau saya memang terus terang aja saya ibu rumah tangga, makanya senang sama IIDN, ibu-ibu daya nulis gitu ya. Tapi ketika musim pandemi ini IIDN itu singkatannya bisa macam-macam, ibu-ibu daya nanam juga nggak apa-apa, nanam pohon gitu ya. Tapi semoga seperti teman-teman SPK juga ya, kita semua produktif di bidangnya masing-masing, tulisannya masing-masing, dan di komunitasnya masing-masing. Saya yakin ketika kita nyemplung di suatu komunitas, kita akan terbawa semangat itu. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Monggo Bu Nurul. Oh ini. Ya. Ya. Semoga materi yang saya sampaikan nanti sebagai pelengkap materi yang disampaikan Gus Ulil tadi ya. Jadi ketika kita itu tadi dibenturkan kalau kita itu harus menghasilkan karya yang sangat berkualitas gitu. Kalau saya yang penting untuk saat awal ini pokoknya nulis saja gitu ya. Jadi prinsip inilah yang saya pegang pertama kali ketika saya terjun ke dunia tulis menulis ya, di mana saya otodidak gitu. Kalau zaman dulu memang tidak ada orang untuk apa ya, komunitas itu tidak ada, workshop tidak ada, sehingga saya hanya membaca gitu dan akhirnya nekat nulis gitu. Nah, saya yakin kalau teman-teman yang ada di sini semuanya itu bisa nulis. Karena saya yakin dari berbagai akademisi, dari berbagai profesi, dan kita semua aktif di kegiatan tulis-menulis itu ya. Jadi ketika kita ngomong masalah kita itu sudah jadi penulis gitu ya, semua teman-teman SPK adalah penulis gitu, sekarang kita lihat posisi kita itu di mana gitu. Ya, di mana kita itu ada orang yang mau menulis dan mampu menulis ya, di kuadran pertama itu ya. Kita ditemukan pada kita itu mampu menulis dan mau menulis. Inilah kuadran pertama itu kuadran bintang, di mana walaupun kita nggak usah diajari apapun, gitu kita bisa otodidak dan kita bisa jalan sendiri, soalnya ada kemauan. Terus lantas ketika kita dibenturkan ke ini ya, kuadran kedua, ada sebagian teman kita itu yang tidak mampu menulis, tapi dia punya kemauan yang kuat untuk menulis, sehingga apapun yang disyaratkan untuk bisa menulis, dia akan melakoninya ya. Seperti tadi di SPK itu ternyata ada tantangan ya, tantangan tiap bulan. Kalau misalnya itu harus pakai setoran wajib, 3 kali tidak setor ditendang. Wah ini I like it most ya. Jadi memang harus seperti itu. Karena apa? Ada sebagian teman-teman kita itu tanda kutip memang harus dipaksa. Ya, Allah bisa karena pertama dipaksa, kedua nanti terbiasa gitu ya. Jadi seperti saya dulu juga seperti itu. Saya memaksakan diri untuk menulis. Ya seperti yang diceritakan Gus Ulil tadi ya. Saya sempat cerita sama beberapa teman yang mungkin dalam satu komunitas dengan saya ya. Saya awalnya mulai belajar nulis itu 1 tahun untuk menyasar media massa. Jadi ketika tiap hari dalam 1 minggu itu saya berusaha untuk mengumpulkan artikel, membuat artikel sekitar 3 sampai 4 artikel gitu. Saat itu belum ada email, masih jarang. Saya print, saya postkan gitu.
Selama setahun itu tidak ada yang diterbitkan, tidak ada yang nyangkut sama sekali. Nah, akhirnya ketika tahun kedua saya baru ngomong sama suami, saya pengen jadi penulis buku gitu. Akhirnya suami juga, ya udah nggak apa-apa dicoba aja gitu. Jadi dulu itu bondo nekat gitu. Jadi yang penting saya punya karep, saya pengen nulis buku, ya udah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya tulis, ya. Terus kita lanjutkan dulu di kuadran ketiga, yaitu ada sebagian dari kita itu yang mampu menulis ya, bisa nulis, dia bisa nulis cerpen, puisi, artikel isei itu, tapi dia tidak mau. Ya kadang saya mager gitu ya, masih mager. Nah kalau seperti itu tinggal mau nggak mau dia harus apa ya, mencari motivasi yang kuat. Untuk apa sih dia itu harus menulis gitu? Ya motivasi menulis setiap orang itu kan sendiri-sendiri. Ada yang mungkin demi uang. Apakah salah demi uang? Ya enggak juga gitu. Terus apakah supaya tenar? Apakah alasan itu salah? Ya enggak juga gitu. Ya demi uang, demi ketenaran, demi apa ya? Amal jariah untuk menelurkan nilai-nilai yang baik gitu, atau untuk warisan ke anak cucu gitu. Apakah tulisan bisa diwariskan? Oh bisa, nanti kita ngobrol di sana juga ya. Itu. Jadi kita harus mencari motivasi yang utama kita pengen nulis itu apa gitu. Pada dasarnya soalnya kita mampu, cuma mager aja, jangan terlalu beralasan memang pandemi nanti banyak ditolak penerbit, oh tidak juga gitu. Soalnya saya melihat tadi ada beberapa teman toh bisa lolos kuanta gitu, Alex Media gitu. Nah semacam itu ya. Terus yang kuadran keempat sudah tidak mampu dan tidak mau, ya udah cari alternatif lain aja. Yuk ya sekarang misalnya kita itu dibenturkan, kita itu cari idenya seperti apa? Di mana kita cari ide? Pada dasarnya ide itu bertebaran di mana-mana ya. Modalnya kita harus peka. Karena apa? Apa yang kita lihat itu bisa menjadi ide gitu ya. Apa yang kita dengar bisa jadi ide, apa yang kita rasakan bisa jadi ide, yang kita baca pun bisa jadi ide, dan kita alami bisa jadi ide. Kalau misalnya nggak percaya, kita explore sekarang ya, untuk slide berikutnya. Sekarang kita menggali ide ketika kita bangun tidur gitu. Contohnya ya, ketika kita bangun tidur, apa yang akan kita lakukan gitu. Sebagian orang mandi. Terus ada juga yang, aku mau ngambil air wudhu dulu untuk di malam. Kalau untuk yang ibu-ibu habis sholat memasak untuk mempersiapkan sarapan dan bekal untuk anak. Atau untuk yang para guru ya, mungkin aku membuat soal-soal untuk siswaku aja gitu. Atau juga ada sebaiknya, posting dulu gambar dagangan. Lumayan nanti ya, seperti itu. Ternyata seperti ini pun ide gitu. Jadi ketika kita merasa kok ideku macet, aku nggak punya ide untuk ditulis. Padahal dari bangun tidur kita itu sudah bersinggungan dengan ide. Ya, misalnya ketika kita mau mandi, mau nulis apa ya tentang mandi ya, gitu kan? Masa mandi ditulis apa indahnya menulis tentang mandi itu. Oh mandi itu kan sekedar aktivitas mengguyur air di dalam badan, menyabuni, habis itu udah gitu kan. Tidak seperti itu. Tema yang bisa menarik perhatian untuk orang lain membaca tulisan kita tentang mandi. Contohnya kita mengangkat mandi ala Rasulullah. Ya, kalau kan mungkin yang cuma asal mandi, masuk ke kamar mandi, mandi langsung gitu, udah tanpa ilmunya, gitu kan. Tapi kenapa mandi Rasulullah sangat menarik untuk dikaji? Ternyata Rasulullah mempunyai cara mandi tersendiri yang itu sangat bagus untuk kesehatan dan anti stroke gitu ya. Jadi Rasulullah kalau mandi itu satu gayung menyiramkan ke kaki beliau, terus selanjutnya ke betis beliau, terus selanjutnya ke paha beliau, terus ke perut, ke bahu. Setelah ke bahu didiamkan 5-10 detik dulu. Baru nanti aktivitas yang lain, maksudnya tetap menyiram bagian yang lain lagi gitu ya. Diguyur semuanya rambut dan lain-lain seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu memang dari segi tubuh kita itu bisa menyesuaikan. Kalau tubuh kita itu hangat, ditemukan dengan air yang dingin itu sehingga tidak terjadi penyumbatan pembuluh darah semacam itu. Nah, ternyata kita dapat ide, ternyata dari segi mandi pun bisa dijadikan sebuah ide. Sekarang kalau misalnya, aku pengen mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat. Tema tentang sholat itu tidak pernah ada matinya. Walaupun ini untuk bacaan anak-anak maupun untuk orang dewasa ya. Jadi ada buku yang 60 tahun sholat
tapi ternyata tidak diterima gitu kan. Itu entah itu udah nggak terhitung berapa kali cetak ulangnya. Ya. Terus sholat ala Rasulullah. Ya demikian juga untuk aturan-aturan sholat yang bergambar untuk anak-anak itu. Jadi tidak ada matinya ketika kita ngomong, aduh ternyata buku itu sudah diterbitkan di Gramedia kok gitu. Masih banyak penerbit Indonesia itu untuk setahun yang lalu sekitar 1.300-an penerbit. Ya, kita bisa menyasar 10% dari 1.300-an, kita nggak bakalan itu. Udah kita maintain sekitar 6 penerbit aja yang kita maintain gitu ya. Ini ditolak taruh sini. Ya, A ditolak taruh B, B ditolak taruh C, seperti itu ya. Itu nggak bakalan mati. Emangnya kita boleh dibilang 1 tahun menghasilkan berapa buku gitu. Ya, tidak. Makanya ketika saya mengatakan jumlah penerbit sekitar 1.300-an gitu. Itu kalau toh misalnya ya, karena pandemi ini kolab 30% itu masih banyak sekali peluang kita untuk memasukkan naskah kita ke penerbit. Toh SPK sendiri juga menerbitkan buku itu. Insya Allah saya lihat tadi judulnya sangat-sangat berkualitas. Terus selanjutnya, ide apa yang bisa kita temukan ketika kita pengen melanjutkan lemburan tadi malam? Ya bisa kita lihat dari time management itu kan. Nah, manajemen waktu konsep Islam bisa juga, manajemen waktu ala milenial seperti itu, ya. Terus kalau enggak ya bagaimana menjadi karyawan yang efektif produktif, banyak sekali gitu, ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita habis itu ibu kok memasak atau mempersiapkan sarapan dan bekal untuk anak gitu. Wah ini banyak lagi ya buku tentang masak memasak, tidak ada matinya gitu. Ada buku tentang 365 menu yang hemat dan sehat seperti itu. Saya sendiri pernah nulis tentang empati ya. Jadi menu pendamping ASI. Alhamdulillah sempat cetak ulang juga gitu. Jadi banyak menu tradisional, aneka cake ya, semacam itu. Tidak ada matinya. Insya Allah hampir semua penerbit menerima ini masalah menu. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya aku pengennya habis bangun pagi itu membuat soal-soal untuk siswa gitu. Ide apa ya? Tulisan apa yang bisa muncul ketika aku pengen membuat soal-soal untuk siswa. Ya, kalau pengen ya udah terjun langsung aja di buku pengayaan gitu. Soal murid-muridku untuk soal ini kok nggak bisa ya? Bagaimana kalau aku bikin buku pengayaan gitu? Ya, kalau untuk tahun 2000 kemarin yang booming banyak pesanan untuk saya ya itu buku pengayaan. Tapi untuk 2021 ini buku referensi yang banyak yang masuk untuk pesan ke saya gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita pengen memposting gambar dagangan, itu pun banyak ide. Bagaimana caranya kita jadi penjual online yang sukses. Ya semacam itu. Kalau enggak ya kita sekedar menjual buku hanya menampilkan gambarnya sepertinya nggak menarik. Coba dikasih narasi. Kita menjual mukena gitu ya. Cuma gambar mukenanya aja gitu mungkin nggak menarik. Bagaimana kalau kita kasih narasi gitu. Ya, ketika secara emosional itu pembeli itu tersentuh gitu, dia kemungkinan besar akan beli dagangan kita. Ya semacam itu. Kita lanjut ya. Kalau misalnya kita itu menggali ide ini masih macet, aduh kok macet sekali ya. Coba lihat kalender gitu. Ya, dalam 1 tahun itu itu banyak sekali tanggal merah. Ya, dalam 1 tahun banyak sekali tanggal merah dan itu peringatan hari-hari besar gitu. Sehingga ketika itu kita eksplor untuk bulan Ramadan, ya misalnya Ramadan ini April bulan Ramadan, kita bisa menuliskan artikel itu sejak Februari itu 2 bulan sebelumnya, ya semacam itu. Belum Lebaran, belum 1 Muharram, belum ini nanti tahun ajaran baru semacam itu. Jadi banyak sekali. Terus bagaimana mensukseskan sistem pendidikan di era pandemi seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kok sampai macet di ide kok sepertinya terlalu dibuat-buat itu karena semuanya kita itu sangat bersinggungan dengan ide-ide setiap harinya. Nah sekarang setelah kita mendapatkan ide, kita tuh pengen nulis apa sih gitu ya. Ya, jangan yang pertama tulisnya yang lekat, dekat dan akrab ya. Contohnya misalnya saya itu memakai jaket itu kan
kemudian jaketnya saya kancingkan. Itu yang lekat dengan saya, dekat dengan saya, dan akrab dengan saya. Nah itu, contohnya buku saya itu ya, Panduan Kehamilan untuk Muslimah. Itu sangat lekat dengan saya karena saya seorang istri sebagai ibu yang pernah hamil gitu, sehingga walaupun saya bukan dokter gitu, saya berani menuliskannya gitu. Ya, alhamdulillah buku ini sempat cetak ulang 6 kali. Ketika terus akhirnya saya buku yang sejenis saya lemparkan ke Gramedia juga sempat cetak ulang 2 kali. Jadi untuk buku-buku everlasting ya, yang sampai kapanpun pasti akan dipakai, ini sangat enak sekali gitu. Ya, tulislah yang lekat, dekat, akrab. Ya. Terus yang kedua, tulislah hal yang kita kuasai. Ini berkenaan dengan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Ya, ini misalnya yang untuk buku tes kepribadian remaja muslim. Karena kenapa saya menuliskan itu? Karena saya sarjana psikologi ya. Insya Allah saya punya basic untuk tes kepribadian maupun tes minat bakat, sehingga saya berani menuliskannya gitu. Nah, terus hanya tulislah apa yang kita sukai. Ya, kenapa kita harus menuliskan apa yang kita sukai? Karena apa? Ketika kita menuliskan apa yang kita sukai, kita itu akan tangguh untuk menyelesaikan tulisan itu walaupun aral melintangnya ada. Nah, selanjutnya tulislah yang bermanfaat. Saya yakin ya, teman-teman di sini semua penulis pasti akan menuliskan yang bermanfaat. Apapun yang kita tuliskan, walaupun itu diposting di media sosial, pasti kita mengharapkan tulisan yang kita posting itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang terakhir itu yang wajib kita perhatikan adalah yang kita tuliskan harus menjual. Ya, memang ternyata ketika kita berazam untuk menjadi seorang penulis gitu, kita tidak bisa menafikan kalau hal yang menjual itulah yang akan dilirik penerbit. Ya, seperti yang dikatakan Gus Ulil tadi ya, saya melihat memang sekarang itu banyak sekali buku, menerbitkan buku demikian mudah gitu. Intinya ketika kita punya uang, kita bisa menerbitkan buku. Gitu. Ketika kita punya persyaratan, ISBN itu bisa kita dapatkan. Tapi ternyata ISBN ataupun buku yang terbit itu tidak ada kaitannya dengan kualitas buku yang diterbitkannya. Ya, beberapa kali saya melihat walaupun buku itu sudah ber-ISBN, itu WebB-nya masih berantakan sama sekali, layout-nya seperti serampangan dan lain-lain, sehingga kalau kita membeli buku itu, kita akan lelah. Membaca pun lelah, aduh ya Allah, nama orang dikasih huruf kecil seperti itu ya. Terus dialog tidak menjorok ke dalam seperti itu, ada yang menjorok, ada yang enggak, paragraf ada yang menjorok, ada yang enggak, gitu, membuat pembacanya itu lelah gitu. Jadi ternyata ketika kita berazam jadi penulis, yang patut kita pikirkan selain bermanfaat adalah apa yang kita tuliskan itu menjual atau enggak. Ya, jadi ada beberapa true story ajang antologi gitu ya, itu yang ternyata bagus sekali gitu ya, sama-sama misalnya sama-sama KDRT gitu. Kenapa yang ini sama-sama misalnya kita punya suami menganggur gitu, yang ini itu si A menceritakannya itu dengan pemilihan kata atau diksi yang bagus, dengan alur yang bagus, sehingga ketika orang membaca pun jadi suka gitu. Tapi si B hanya keluh kesah aja gitu, sehingga dua-duanya sama-sama cuma pengen menceritakan suami menganggur, tapi yang satu mungkin menjual, yang satu enggak. Ya, selain itu juga kita harus melihat pembedanya dari buku yang kita tulis itu dengan yang lain apa. Saya teringat ketika saya mengajukan naskah panduan kehamilan untuk muslimah itu, penerbitnya bilang, Bu Nurul, buku seperti ini, masalah panduan kehamilan itu, di rak Gramedia itu 1 rak penuh. Saya sampai saat itu diajak jalan-jalan ke Gramedia sama editornya, sama bagian marketingnya gitu. Ini dilihat, 1 rak ini penuh buku tentang kehamilan. Bagaimana naskahnya Bu Nurul itu supaya beda, sehingga menarik bagi pembaca yang lain gitu. Kita nggak mau modal sampai puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk habis itu buku itu hanya nongkrong di gudang. Ya, terus saat itu penerbitnya sudah mulai agak menyerah gitu ya.
Karena memang saya melihat saat itu buku itu tentang kehamilan dari berbagai penerbit itu memenuhi rak Gramedia itu, udah satu rak itu isinya tentang panduan kehamilan gitu. Akhirnya saya mengatakan, Pak, dicoba aja, ini naskah saya beda. Gitu. Pembedanya apa gitu? Akhirnya ketika saat itu saya seperti kayak apa ya, dipertemukan sama bagian marketing, bagian editornya, saya harus presentasi kekuatannya di mana. Saya akhirnya ngomong, saya panduan kehamilan ini saya tulis ketika saya hamil, sehingga saya ngerti perkembangan janin saya tiap bulan, dan itu saya dokumentasikan. Berhubung saya hamil, berarti saya nantinya akan melahirkan gitu. Dan ketika saya mau melahirkan, saya harus persiapan dana gitu. Dan ternyata banyak buku kehamilan itu yang tidak dikasih tips tentang manajemen keuangan untuk mempersiapkan kelahiran itu. Ya kan nggak bisa, orang melahirkan kan butuh dana. Gitu. Belum lagi dana untuk akikoh, baju bayi, ya semacam itu. Sehingga saya ngomong, ini pembedanya di sini. Ini ada manajemen keuangan ketika kita kehamilan. Masa kehamilan sampai melahirkan. Terus saya juga ngasih rundown biaya antara melahirkan di bidan sama di rumah sakit, sistem paket, atau maksudnya di bidan tapi di rumah sakit, atau di bidan maupun di rumah, seperti itu. Ini yang membedakan, pertama itu. Yang kedua, dalam buku ini saya juga menampilkan sistem pendidikan janin dalam kandungan. Jadi ternyata janin itu kan sudah bisa dididik ya dari awal gitu. Sehingga itu yang saya selipkan di sana, ya, tiap minggu ada perkembangan apa dan itu bisa distimulasi seperti apa. Akhirnya ya udah kita tutup ya Bu Nurul, seperti itu. Jadi memang walaupun kita itu ditolak sama penerbit itu ya, coba kita tetap tanda kutip ya, namanya penulis harus ngeyel ya. Kita itu kan pedagang. Intinya kita itu pedagang. Bagaimana kita bisa menjual ide kita itu bisa diterima sama penerbit, bisa lolos di meja editor, di meja ketika marketing gitu, ada daya jualnya gitu, sehingga mereka memang benar-benar mempunyai alasan yang kuat untuk menerbitkan buku kita gitu. Jadi alhamdulillah untuk 3 buku ini sudah cetak ulang berulang kali, apalagi yang menzalimi anak tanpa sadar ini buku saya tulis tahun 2010 ya, sampai sekarang tetap menghasilkan royalti gitu. Terakhir saya terima royalti seminggu yang lalu. Jadi menzalimi anak tanpa sadar. Itu ya, buat manas-manasin, semoga pada bersemangat nulis. Kita lanjut. Ini untuk tahap awal. Jadi untuk tahap awal kita itu ketika mau nulis gitu, kita nggak perlu mikir yang berat-berat, aku nulis apa gitu. Coba nempel yang sudah ada. Suatu ketika saya itu jalan-jalan kalau di Solo itu dulu ada pasar pasar. Kalau pas minggu aja gitu loh. Kalau sekarang kan lihat di Kajar Bekas. Saya beli buku satu tumpuk itu 50.000 gitu. Ya, satu tumpuk itu 50.000, entah itu saat itu isinya sampai 50 buku itu. Ya, salah satu buku yang bisa saya beli itu Islam dan Pendidikan Seks Anak ini. Saya baca itu. Ini karangannya Pak Ayib Syafruddin itu. Saya melihat, oh ternyata buat buku yang sama, ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, tidak hampir dikatakan bahwa di dunia ini memang tidak ada ide yang baru sama sekali 100%. Jadi apa yang saya lakukan pertama kali, saya melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi saya hanya mengambil hal yang sama dalam buku Islam dan Pendidikan Seks Anak itu sekitar 25%. Akhirnya saya membuat pendidikan seks untuk anak itu yang long life ya, jadi baru lahir sampai anak itu mau menikah. Ya, sama terus saya selipi tentang pembedanya seperti itu. Saya long life, tidak hanya mandek sampai remaja aja, sehingga di buku saya itu ada pendampingan ketika anak kita itu mau menikah. Apa yang akan kita sampaikan ketika anak kita itu perempuan? Apa yang akan kita sampaikan
ketika anak kita itu laki-laki yang akan menikah. Ya ini mau nggak mau, tegel nggak tegel harus kita sampaikan gitu. Ya, sehingga pembaca itu ya ada pembedanya, tidak seperti buku seks yang lain gitu, sama sisipan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh anak-anak. Nah ini juga alhamdulillah buku ini sudah sejak 2008 sampai sekarang juga masih cetak ulang, dan sama dengan tadi ya royalti yang terakhir kali saya terima minggu kemarin baru saya terima. Ya berarti sudah berapa ya? 11 tahun ya. Alhamdulillah. Nah ini, terus kita kembali ke sini ya. Ternyata ya kita itu menulis itu nggak harus baru ya, buku baru kita ajukan ke penerbit ya. Nah ini ya, enaknya jadi penulis itu begini, kita kerjasama dengan penerbit itu masa kerjasamanya 5 tahun. Ketika sudah 5 tahun, itu sudah hak penerbitan itu kembali ke kita lagi. Yang sebelah kanan itu tips jitu dan praktis mengusir stres itu dulu pernah diterbitkan di suatu penerbit ya. Itu setelah 5 tahun gitu, akhirnya saya bongkar ada beberapa data yang saya perbarui lagi, ada tips baru yang saya sisipkan lagi gitu, saya ajukan ke Alex Media. Terbit lagi gitu. Enak kan? Jadi kita sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui ya. Semakin jadi kalau bisa kita memang membidik tema-tema yang bukan momentum, yang long life, misalnya bisa dipakai kapanpun gitu. Kan orang stres tiap hari kita ketemu orang stres gitu. Ya, orang stres. Siapa tahu yang ikut ini pun ada yang stres. Saya yang mengisi di sini pun saya stres. Aduh, saya nanti ketemu sama Gus Ulil lah, stres saya gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi carilah tema-tema yang long life sehingga ketika nanti 5 tahun sudah selesai masa perjanjiannya, tinggal bongkar, ada sedikit data yang kita perbarui lagi, lempar penerbit lain. Ya dengan dilampiri kalau misalnya ini pernah diterbitkan. Nah, terus sekarang saya akan menceritakan tentang buku saya yang 2 ini. Ya, untuk buku memang segala sesuatu itu tergantung kreasi kita ya, kreasi kita gitu. Jadi untuk buku Ide Kecil untuk Bahagia itu berisi tentang kumpulan ya, quote-quote bagus atau kisah bagus yang kita saling share di WA itu ya. Saya dapatnya dari WA. Saya itu sukanya seperti pemulung. Jadi mengutip ya, tanda kutip sampah ya, sampah-sampah yang bagus itu dari WA, kalau bagus ceritanya saya save seperti itu. Akhirnya itu kumpul banyak, saya ulas, saya retail ya, saya ceritakan kembali dengan cerita saya, tapi di sana saya sertakan sumbernya dari mana gitu. Terus saya ulas, bawahnya saya kasih kata-kata komentar dari tulisan di atas. Ini buku kecil untuk bahagia itu, Ide Kecil untuk Bahagia ini saya ajukan, ternyata dalam seminggu langsung ACC gitu. Ketika saya diomongin, ini mau saya terbitkan loh, toh, bisa diterbitkan toh. Saya mah yang kaget gitu. Karena saat itu terus terang saya mikirnya, coba sih saya iseng kayak gini bisa nggak ya gitu. Ternyata bisa gitu. Dan buku ini sempat cetak ulang gitu. Padahal kita dapatnya dari WA gitu. Cerita-cerita yang menarik dari WA. Demikian juga yang kisah-kisah dahsyat ketegaran wanita. Saat itu saya cuma browsing dari internet. Jadi kisah yang begitu mengharu biru kan banyak sekali kisah ya. Tapi tidak semua kisah itu yang bisa menggetarkan jiwa kita gitu. Sehingga saya milih tidak asal semua kisah saya masukkan itu enggak. Akhirnya saya kompilasi. Oh, berarti perempuan sebagai anak. Oh, ini yang kisah mengharu biru seperti apa dengan orang tuanya. Itu perempuan sebagai kekasih gitu kan. Yang mengharu biru seperti yang mana? Terus perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai orang tua ya, semacam itu. Nah, ini bagus juga, ini alhamdulillah juga sempat cetak ulang. Ya, jadi memang tinggal kreasi kita. Ya, selain kreasi kita itu yang paling utama adalah kita harus banyak berdoa. Karena apa? Ya, mungkin nanti habis ini teman-teman ada yang meniru langkah saya ya. Ya, cara kerja orang itu bisa ditiru, tapi kalau rezeki belum tentu bisa ditiru. Ya, rezeki orang sendiri-sendiri. Mungkin ketika saya bercerita gini, ada sebagian teman yang bilang, aduh, kayak ngono aku iso gitu. Iya, iya, saya yakin semua orang bisa. Mana yang nggak punya WA, ya? Semua orang punya WA, gitu kan? Tapi tidak semua orang punya kepikiran, aduh ada cerita yang bagus, tak save aja, gitu kan? Itu. Jadi kita memang harus peka, aduh enaknya
seperti orang jual baju, ini trennya apa ya? Ya, ini baju seperti ini bisa didaur ulang lagi nggak, bisa booming lagi nggak, seperti itu. Ya, jadi memang tinggal kreasi kita ya. Kita namanya penulis kan tulisan sesederhana apapun itu bisa dijual gitu. Bisa dijual. Kalau kita tidak bergelut dengan tulisan kita, mungkin dengan panduan ilustrasi seperti itu, nanti tetap menjual, tapi kita tetap harus beda dengan yang lain. Ya, kita lanjutkan. Nah, nih, kalau kita punya ide, harusnya kita langsung eksekusi. Karena apa? Banyak ide yang sama. Intinya, siapa cepat, dia yang dapat. Contohnya begini, bulan Desember kemarin, maaf ini saya tak minum sebentar. Monggo Bu. Ya, kita lanjutkan. Jadi Desember kemarin itu ada sebuah penerbit yang menawarkan kerjasama siapa yang akan menulis buku kepengayaan. Ya, saat itu yang diminta adalah buku panduan untuk SMK, ya, jurusan pariwisata. Nah, saat itu saya itu mikir, aduh, ini ya, paling booming itu sekarang ekowisata atau wisata desa, ekowisata itu. Saya itu masih saya punya ide, outline udah jadi. Saya itu masih bilang saksik aja gitu. Sebentar gitu kan ya. Selang sehari, ketika saya hubungi editornya, Mbak, saya mau nulis ini, saya punya outline-nya. Ya, Mbaknya udah bilang, aduh Bu, kemarin baru saja ada yang outline-nya masuk kita ACC. Ya, jadi ide itu banyak yang sama. Ide banyak yang sama. Siapa yang cepat, yang dapat. Jadi ada beberapa workshop penulisan itu yang memang mendatangkan editor gitu, dan editor itu di sana langsung kita seperti orang berdagang langsung, kita menawarkan apa, oke lanjut, nggak oke singkirkan, seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa, aduh kan nggak enak, masa orang non sewu ya, orang Jawa agresif banget gitu. Ya enggak, kita berdagang, kita di sana itu menjual ide kita. Apakah ide kita itu layak jual atau layak diterima atau layak terbit gitu. Ya, jangan sampai non sewu kita ikut workshop, kita membayar gitu, tapi di sana kita cuma melihat pertandingan itu. Semua teman-teman kita mengajukan dan kita cuma menunggu saja gitu. Ketika ide teman kita diterima, kita baru ternyata podo ya, eman-eman. Karena apa? Kita harus mikir, ide itu walaupun sama mungkin penuturannya berbeda, seperti itu. Ya, ide itu sesuatu yang unik karena sehingga apa? Terlalu sayang jika dibuang gitu. Ya. Akhirnya apa caranya? Ya udah, saya tetap aja mau mengeksekusi buku itu tentang ekowisata gitu, tapi mungkin akan saya kemas dengan bercerita anak saja, seperti itu. Jadi nggak mungkin saya mau ikut buku pengayaan lagi karena di sana udah ada naskah yang diterima gitu. Ya udah, yang penting kan idenya sampai, seperti itu ya. Terus selanjutnya kita tuh jangan hanya bertindak sebagai pemimpi, aduh aku pengen ya, aduh iya ya tadi ya Kang Ulil tulisannya bagus gitu kan. Terus ada penulis ini, aduh tiap hari kok posting masalah surat perjanjian penerbitan diterima, aduh enak ya. Ada juga ya posting yang misalnya dia ngomong, aduh ini barusan dapat transferan royalti gitu. Dan aduh enak banget ya. Itu si penulis ini kok dapat royalti. Ya kalau dia ngomong masalah royalti menggiurkan gitu. Tapi ketika kita pengen gitu tanpa aksi, ya mustahil kita seperti mereka gitu. Tapi ketika kita mulai sekarang gitu, ya nggak apa-apa telat daripada tidak sama sekali gitu. Ya walaupun tujuan menulis kita itu bukan semata-mata royalti, tapi memang terus terang aja hasil tidak bakalan mengkhianati usaha gitu. Ya terus yang selanjutnya ya jangan suka beralasan ketika kita mendapatkan sudah kita mempunyai ide yang sangat menarik gitu, kita terlalu banyak alasan. Misalnya, aduh referensinya susah sekali didapat. Terus, aduh ini zamannya pandemi, mana penerbit yang mau menerima, seperti itu ya.
Coba kita dicoba dulu aja. Ya, ketika kita sudah berazam ya, oh saya itu penulis saya jadikan profesi kedua, ya, atau penulis saya jadikan profesi pertama, atau penulis saya jadikan profesi ketiga, silahkan profesi yang keberapapun. Tapi sebuah profesi itu tetap aja menuntut sebuah profesionalitas gitu. Jadi ketika kita sudah berazam, kita pengen jadi penulis gitu, kita harus profesional, ya. Perlengkapan kita harus punya gitu kan. Laptop nggak harus laptop ya, nggak mungkin kita pengen jadi penulis tapi laptopnya pinjem gitu ya, pinjem teman terus kan nggak mungkin. Ya profesional. Kita usahakan kita menyisihkan waktu, memang bukan menyisihkan, mengalokasikan waktu untuk kerja. Ya, kalau saya memang ibu rumah tangga gitu, ya saya menulis setelah pekerjaan rumah tangga saya selesai. Ya, berhubung kita itu hidup itu ya serumah sama suami sama anak-anak gitu, ya kita harus membangun support system sehingga bisa saling membantu supaya kita tetap produktif. Karena apa? Mustahil ketika kita itu pengen profesional, kita pengen bekerja menulis, tapi semua pekerjaan rumah ada di budak saya misalnya itu, mungkin udah kecapean gitu, ya udah terlalu capek untuk menulis, wah idenya malah buntu gitu saking capeknya. Jadi kita harus membangun support system sehingga memang maju bersama-sama. Minta izin ke suami kalau kita pengen jadi penulis, minta izin ke anak-anak sehingga ketika kita masih menulis gitu tidak ada rengean anak atau mungkin ada pekerjaan yang tertinggal, ya udah pekerjaan rumah tangga harus kita bagi sama rata misalnya seperti itu. Ya profesional. Jadi selain itu kita harus mempunyai target. Jadi ketika kita sudah berazam, oh aku pengen jadi penulis nih gitu kan, nggak apa-apa. Misalnya awalnya kita antologi bareng-bareng gitu, nggak apa-apa ya. Saya pun juga pernah, saya punya buku antologi itu punya gitu, ya. Terus selanjutnya cobalah kita berusaha untuk solo, ya, ya. Kita jangan mikir, aduh, kok iso ya? Oh nyatanya kita antologi aja bisa. Antologi misalnya 25 orang, 20 orang gitu. Ya udah kita berarti tinggal misalnya 100 halaman kan tinggal mengalikan 5 kali, berarti effort kita tinggal 5 kali lipat gitu. Ya, semacam itu. Jadi atur target jam kerja semacam itu. Jadi saya mempunyai tips ya. Rata-rata ketika kita pengen menyelesaikan 100 halaman naskah yang layak diajukan ke penerbit itu ya, bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Dengan 25 hari efektif bekerja ya. Ya minggu jangan bekerja lah, kasihan anak sama pasangan kita ya. Ya udah, dan kita pun kerja, udah kita ambil berapa jam aja, nggak usah sampai berjam-jam gitu kan ya. Ya, kita misalnya 4 halaman. Saya rata-rata kalau 4 halaman 1 sampai 2 jam misalnya itu ya. Udah itu aja. Berhenti istirahat gitu kan. Ketika kita sudah 4 halaman dalam 1 hari dikalikan 25 atau itu nanti genap 100 halaman. Kalau 100 halaman itu nanti bisa diajukan ke penerbit. Pantaslah diajukan ke penerbit gitu. Jangan sampai tipis-tipis amat gitu. Ya. Nah itu. Jadi jangan aduh kalau misalnya satu halaman kok terlalu ngos-ngosan ya. Oke, kalau misalnya kita sekali bikin 4 halaman kita merasa itu terlalu berat gitu. Ya udah, pagi 1 halaman, siang 1 halaman, sore 1 halaman, malam 1 halaman. Jadilah 4 halaman. Memang namanya apa ya, profesional itu memang tergantung masing-masing orang ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ada juga ya, saya punya teman itu yang mut-mutan. Saya termasuk orang yang kadang mut-mutan gitu ya. Ketika saya anak liburan, anak ujian gitu, semesteran itu biasanya saya off. Apalagi Ramadan itu kebanyakan saya off, mendingan saya tinggalkan nulis, saya fokus ke keluarga sama ibadah gitu kan. Jadi nggak apa-apa seperti itu, tapi target kita berapa? Ya, berarti sebelum Ramadan saya harus nyaur utang dulu, lari kencang dulu, Ramadan off, habis Ramadan kita lanjutkan lagi semacam itu. Ya, demikian juga ketika saya 1 atau 2 hari, 3 hari mendampingi anak sakit atau anak ujian ya, saya tidak nulis gitu. Tapi habis itu saya harus berlari kencang. Karena saya pernah juga ya, memang the power of kepepet sama the power of nekat itu begitu besar gitu. Saya pernah menyelesaikan naskah itu ternyata 2 minggu selesai.
ya, tidak main kopas gitu ya. Ternyata selesai itu. Kenapa? Ketika saya ngomong support system sudah jalan, di mana suami sama anak-anak sudah menerima ibunya nanti sebagai penulis gitu. Ketika saya sudah maaf ibu ada target menulis ini, ketika kewajiban saya sudah saya kerjakan, ibu mau nulis gitu, ya udah support system harus berjalan sendiri, nggak ngerecokin, dikit-dikit bu, ini bu, ya nggak seperti itu. Sehingga ternyata saya dalam 2 minggu itu bisa 100 halaman, sudah ada pengantar dan lain-lain, ada daftar isi gitu, udah daftar pustaka, udah selesai, itu pesanan penerbit selesai gitu. Nah itu. Terus selanjutnya selain profesional, kita harus mengatur medsos kita. Karena apa? Ternyata banyak editor itu sekarang yang bergentayangan melihat medsos kita gitu. Ya, saya menerima beberapa job itu karena medsos gitu. Sehingga ada inbox masuk, Bu, saya dari penerbit ini, saya mau pesan tulisan ini bisa enggak? Macam itu. Jadi atur medsos kita. Jadi ketika kita itu pengen jadi penulis itu kan intinya seperti pendakwah, penceramah, karena menelurkan atau menyampaikan nilai-nilai kebaikan gitu ya. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang tidak bermanfaat atau malah sumpah serapah, terus nyinyir ya dikit-dikit terus dia nyinyir. Kan ada ya postingan itu yang nyinyir, ya Allah gitu, bukan solutif itu nggak ada gitu, tapi cuma mengungkapkan kemarahannya gitu. Nah itu hati-hati gitu. Bukan berarti saya di sini mengajari untuk untuk munafik ya, enggak. Tapi memang terus terang aja ketika kita jadi penulis, kita itu mau nggak mau itu nanti akan digiring ke arah baik, hal yang baik. Karena apa? Ketika kita menuliskan sesuatu, kok kita menuliskan sesuatu yang tidak kita kerjakan, pasti hati kita ting tong ya, kita terus akhirnya masuk sih aku menulis sesuatu yang tidak saya lakukan, gitu kan? Ya seperti itu. Jadi atur medsos kita. Selain kita harus memperbaiki bengkel diri kita dulu, atur medsos kita. Ya karena apa? Medsos itu sebagai branding bagi penulis. Ya selanjutnya, ketika kita menjadi penulis kita harus melakukan pengayaan. Ya pengayaan itu supaya ilmu kita bertambah. Jangan sampai kita menulis daftar pustakanya itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya. Kita harus mengaku pengayaan. Misalnya sedikit-sedikit buka jurnal lah. Yang untuk penulisan non-fiksi ya buka jurnal lah seperti itu. Terus harus sesuai dengan zamannya. Ya. Silakan kalau misalnya pengayaan itu akhirnya bisa membelokkan minat kita untuk menulis hal yang lain. Ya, tahun 2019 itu kan saya menang lomba penyedia bahan bacaan anak ya. Saya itu sebetulnya sejak awal bukan penulis buku bacaan anak. Saya mulai belajar tulisan tentang picture book itu 2018. Dalam 1 tahun itu saya belajar terus. Ya, saya mulai ternyata ngelirik buku anak itu asik juga gitu. Semacam itu akhirnya saya mulai belajar. Tahun 2019 akhirnya bisa menang itu. Kenapa saya bisa membelokkan minat saya? Akhirnya saya bisa nyabang ke buku pengayaan, buku referensi, terus buku-buku anak seperti karena saya gabung di komunitas gitu. Ya kadang-kala komunitas itu ya yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Antar teman itu saling mempengaruhi. Ya kalau kita tidak bergabung di komunitas, ya kita itu bisa produktif, tetap bisa produktif. Tapi ketika kita pengen karir kita itu berusia panjang, gabunglah ke komunitas. Karena itulah komunitas itu bisa membuat nafas kita tambah panjang. Intinya kalau misalnya kita lari sprint, lari sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kita maraton, enaknya gabung sama bareng-bareng orang. Karena apa? Dengan kita melihat kanan kiri kok ikut berlari pelan-pelan, kita itu bisa menjaga semangat kita walaupun jaraknya jauh, bisa sampai finish. Ya, kalau pengen lari sendiri ya udah lari sendiri. Kita setiap diri kita bisa kok jadi penulis gitu. Nggak usah ikut komunitas bisa. Tapi untuk long term-nya paling enak adalah gabung di komunitas. Ya, coba kalau tadi ditayangkan ya, ada yang solo 13 gitu. Nah, apa enggak membuat kita itu adem panas? Ya,
bukan untuk iri dan dengki, enggak, cuma kita mikir, aduh itu bisa, itu kan teman satu komunitasku, masa aku selama ini cuma rajin kopdar aja sih gitu, ya kan? Ya berapa kali kopdar ini, ya kan? SPK udah berapa kali kopdar, kenapa kita cuma sampai di sini saja gitu. Ya itu enaknya gabung komunitas, saling manas-manasi, saling mengompori. Ya selanjutnya cobalah kita nanti kerjasama di penerbit. Ya. Kalau penerbit ada SPP-nya lebih terjamin. Nah, kalau kita gabung ke komunitas, kita nanti mulai mulai saling sharing. Penerbit yang amanah mana sih? Penerbit yang butuh naskah mana? Seperti penerbit yang buka audisi mana? Ya, sehingga kita bisa informasi yang kita dapatkan banyak sekali. Dulu saya termasuk orang yang tidak memburu lomba. Saya cuma lempeng aja, pengennya nulis parenting, udah itu aja, terus saya ya udah bersyukur sudah seperti itu. Tapi ketika saya gabung di komunitas, kok teman-teman gerakannya cepat, mereka konsentrasi, terus semangatnya menggebu-gebu terus. Dan udah coba ngelirik ke penulisan buku anak, oh ternyata bisa juga gitu. Terus ada juga loh pesanan buku pengayaan, ayo. Ternyata caranya nulis seperti ini. Akhirnya saya ikuti juga, bisa lolos juga gitu. Terus ini buku referensi, walaupun pas awalnya ini mungkin terseok-seok ya, nggak apa-apa, tapi bisa dilakukan. Ya kita bisa pengayaan, ilmu kita tambah banyak gitu, dan karya kita pun bisa lebih banyak. Nah, kita lanjutkan. Ya sekarang gimana sih kita supaya bisa jaga semangat? Ya ingat waktu. Ya, waktu itu terus berlalu dan nggak bisa, itu sumber daya nggak bisa diperbarui, salah satunya adalah waktu. Ya, kalau saya itu sukanya mikirnya begini, kita nggak ngerti umur, ya kita nggak ngerti umur. Siapa tahu ide yang ada di kepala kita belum sempat kita eksekusi, tapi kita sudah meninggal duluan. Ya. Terus kalau ditanya salah satu motivasi saya kenapa saya nulis gitu, saya mikirnya saya pun bukan mamah dedeh gitu. Saya bukan mamah dedeh, bukan artis, ya, yang punya penggemar banyak. Ketika nama saya disebut banyak orang tahu, itu enggak. Mamah dedeh ketika siaran di Indosiar gitu, mungkin jutaan orang bisa melihat. Sehingga sekali beliau itu mengucapkan, banyak orang yang terkena. Oh iya saya harus mengamalkan ajaran mamah dedeh. Itulah yang nanti bisa dibawa mati. Saya mikirnya begini, ketika saya yang boleh dibilang tidak dikenal oleh siapapun, saya tidak meninggalkan sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang. Terus nanti kalau saya mati gimana? Sedangkan umur terus saja bertambah. Ketika saya punya ide, tidak segera saya eksekusi gitu. Nah gimana? Apakah nanti ketika saya meninggal ada yang bisa meneruskan ide saya? Belum tentu seperti itu. Makanya kita harus berkejaran dengan waktu. Ya. Terus selanjutnya kalau ini kan pilihanku ya. Kita sadar kalau misalnya penulis itu adalah pilihan profesi yang sudah tak pilih. Ya udah kita harus semangat untuk nulis walaupun satu alinea dalam satu hari. Nah selanjutnya dia bisa, mengapa aku tidak? Itu 2020 ada 13 teman yang bersolo. Tadi partisipannya saya lihat awal sekitar 120-an ya, hampir 9%, 10%. Itu bisa, aduh kalau kurva normal itu yang ekstrem kanan gitu. Saya masih di tengah-tengah. Jangan-jangan ada yang mikir, aduh saya ekstrem kiri malah belum apa-apa gitu. Ya, jadi boleh kita mengatakan dia bisa, kenapa aku tidak? Tapi bukan berarti kita benci sama orangnya, tapi kita cuma mikir semangat dia sama-sama kerja loh, ya. Dia sama-sama kerja 8 jam di kantor. Kenapa dia bisa menghasilkan? Kenapa aku tidak? Ya. Terus selanjutnya jangan terlalu mengasihani diri. Oh, aku kan sakit loh, karena aku ibu rumah tangga. Lah, anakku daring, mana anakku misalnya, anakku berapa? Ya tiap kelas aku harus menguasai materinya loh, kasihanilah aku. Nah, berarti aku harus memaklumi kalau saat ini aku tidak produktif. Coba kita lihat, yakinlah kalau kita itu sudah usaha maksimal. Jangan-jangan kita cuma terlalu memaklumi dan mengasihani diri kita sendiri sehingga kita nggak apa, aku santai-santai aja. Aku refreshing, ini saat ini aku refreshing. Aku tadi habis nampingi daring sampai rambutku keriting, sampai otakku memanas gitu. Ya,
yakin nih sudah maksimal usaha untuk nulis gitu. Nah ini terus selanjutnya hari ini lebih baik dari kemarin gitu ya. Jangan cuma kita itu nanti semangatnya kalau habis terima royalti gitu ya. Harusnya ketika habis terima royalti kita mikir, aduh apalagi ya yang bisa aku manfaatkan sehingga aku bisa menghasilkan royalti lagi gitu. Nah, dan selanjutnya yang terakhir ketika kita itu semangat kita itu udah melempem gitu kan, coba ingat kalau sampai titik ini sudah banyak aset yang kita tanam ketika kita memutuskan jadi penulis. Laptop sudah ada juga yang sudah langganan wifi misalnya itu ya, sudah sering kopdar ya. Kopdar seperti ini pun kita kan menghabiskan waktu sama tenaga ya, waktu, biaya, tenaga ya, seperti itu. Tapi ketika kita sampai berhenti, aduh ya sedih banget, kita sudah membuang-buang waktu ya, waktu, biaya, tenaga yang kita sudah banyak. Kita harus menyerah sampai di sini. Dan yang terakhir, kita jangan sekali merasa baik-baik saja jika hanya berjalan di tempat ya. Kita jangan merasa oh nggak apa-apa, kan aku nulis hanya selingan ya. Kita sudah sepakat kalau penulis di sini kita jadikan sebagai profesi ya, kita sebagai profesi. Kita memaklumi oh nggak masalah lah, aku cuma berjalan di tempat nggak apa-apa, sudah ridho, eman-eman ya. Sampai slogan sampai meninggal ketika kita belum meninggalkan sebuah karya ya, berupa satu buku itu kita sudah pegang, terus kita sudah puas, eman-eman. Karena apa? Pada dasarnya ketika saya yang bukan guru, saya bukan dosen, saya bukan pendakwah, saya bukan penceramah gitu, saya tidak menularkan karya, saya mikirnya siapa yang akan mengenal saya dan kelak akan meneruskan apa yang ada dalam pikiran saya sehingga saya bisa memetik jariah di sana. Demikian Mas Aziz ya materinya, saya pikir sharingnya cukup sekian gitu. Monggo silahkan bagi teman-teman yang mau sharing, saya persilakan. Nurul Khomaria, alhamdulillah sangat luar biasa menarik sekali. Kebetulan ini juga sedikit sekali yang bertanya, hanya 1-2. Dan banyak yang menyapa Bu Nurul, meminta nomor kontaknya. Insya Allah mungkin ini habis ini banyak diundang di webinar yang lain ini. Ada banyak teman-teman Bu Nurul ini yang mengikuti kegiatan webinar ini. Banyak yang menyapa dari Bu Rita ini. Dulu juga katanya pengurus di Mama itu loh yang doyan nulis ini ya. Di cabang Malaysia. Ini saya bacakan Bu Nurul tidak... Afdol kalau tidak ada pertanyaan ini, walaupun waktunya sudah habis sebenarnya sampai 11.30. Ya, satu pertanyaan aja. Ini yang paling banyak yang dikeluhkan oleh penulis pemula ini biasanya dari Bu, sebentar. Ini saya, nah ini Bu Nurul dari Bu Rita ini. Bisa diceritakan pengalaman teknis agar naskah diterbitkan di Elex Media. Ini kan penerbit mayor ya. Atau komitmen penulis harus membeli bukunya atau bagaimana? Mungkin, dan ada satu lagi Bu Nurul, teman-teman ingin tanya berapa besaran royaltinya tadi disampai supaya boleh, tapi kalau nggak bersedia menjawab gimana nopo? Ketangan off the record ya. Monggo Bu Nurul Khomaria dijawab. Ya untuk di Elex Media itu saya seperti teman-teman yang lain ya. Jadi ketika saya mengajukan, saya itu pertama kali terbit Elex Media itu 2013. Jadi saat itu saya nekat. Jadi saya nekat aja. Terus maaf ini. Jadi kita jangan mematokkan antara penerbit mayor sama minor gitu ya. Jadi intinya itu ada penerbit, kalau menurut saya ya, ada dua penerbit. Yang penerbit baik sama buruk. Penerbit baik adalah penerbit yang amanah. Terus penerbit buruk, penerbit yang tidak amanah. Jadi untuk buku saya itu yang kehamilan itu diterbitkan di penerbit lokal di Solo. Penerbit lokal di Solo, dan itu 6 kali cetak. Untuk satu buku itu royalti bisa nembus 100 juta lebih. Ya, untuk satu buku. Jadi saya nggak mau cerita lebih lanjut, pokoknya saya cuma ngomong satu buku, untuk satu buku itu royalti 100 juta lebih. Ya,
Jadi kita jangan mikir yang mayor itu yang bagus. Ya kita nggak ngerti. Ada juga beberapa penerbit daerah yang mungkin kita tidak lirik, tapi penjualannya sangat bagus. Ya, yang penting penjualannya amanah dan penjualannya bagus. Itu juga hubungannya dengan penulis bagus sekali gitu, sering silaturahmi, seling sapa ya semacam itu. Jadi kalau untuk di LX Media rata-rata royaltinya memang berapa ya? 5 sampai 10 ya, 5 sampai 10. Tapi ada juga penerbit di Solo gitu yang ngasih saya royalti 15%. Ya, jadi untuk buku saya yang tadi sejak tahun 2008 sampai dan 2010 itu yang terbit itu, saya dapatnya 15%. Ya, jadi terus yang untuk buku kehamilan itu saya dapatnya 8%. Ya, coba bisa bisa diperkirakan sendiri seperti itu. Bisa dihitung sendiri berapa royaltinya. Jadi untuk buku kehamilan itu dulu sekali terbit 4.800, udah cetak ulang 6 kali ya. 6 kali seperti itu. Nanti untuk masalah harganya coba browsing aja sehingga nanti bisa perkirakan fixnya itu kira-kira royaltinya sekian gitu ya. Jadi kalau untuk LX Media itu biasanya untuk masa tunggu dari kita mengajukan sampai ACC itu 3 sampai 6 bulan. Ya 3 bulan kita nanti bisa tanya gimana punya kita, ya kabarnya gimana sampai mana gitu. Seperti itu. Terus memang untuk saat ini, untuk sekarang ini memang ada kebijakan bagi penulis itu untuk menjualkan sekitar 500 buku ya, 500 buku. Tapi untuk saya ya, saya nggak tahu yang lain, tapi memang untuk beberapa penulis yang baru dan lolos ke sana itu pada japri, Bu, kok disuruh menjualkan ini gitu. Kalau saya enggak. Insya Allah ada buku saya yang akan terbit besok April. Tapi pihak LX Media hanya meminta saya menyelenggarakan webinar seperti ini saja. Untuk sosialisasi buku yang mau terbit gitu. Tapi bukan saya membeli sebanyak 500 eksemplar itu enggak. Seperti coba nanti tetap aja dinego seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Terakhir Bu Nurul ada satu pertanyaan sekaligus mohon closing statement-nya. Ini sebagai penulis yang sudah menghasilkan banyak karya, ini dari Pak Agus Taufik yang bertanya. Di manakah Ibu menemukan tempat favorit menulis untuk menuangkan ide yang sangat deras? Pertanyaannya di mana tempatnya? Ada tempat khusus atau bagaimana? Sekaligus closing statement Bu ya, karena waktunya sudah mulai zuhur. Masalah tempat strategis itu tergantung kita ya, situasional sekali. Ya suatu ketika saya itu pernah mau dibelikan suami saya laptop. Kata suami saya bilang gini, coba kamu nulisnya di Balai Kambang. Ngerti? Kalau misalnya yang di Solo pasti tahu ya. Balai Kambang itu kayak taman gitu, pohonnya besar-besar, ada tempat duduknya, di sana ada kijang-kijang, ada air manturnya gitu, romantis banget pokoknya gitu kan. Terus kata suami saya, kalau kamu di sana nanti bakalan idemu meluncur deras. Saya bilang, aduh, aku ngetik di sana jam kerja kayak gini, di sana sepi, mana nanti dirampok orang. Lagian namanya ibu rumah tangga ya, hal yang paling melekat dalam diri saya itu adalah rumah. Jadi ketika anak saya dulu itu bayi gitu, saya ngetiknya di kamar. Ya ada meja, ada PC di situ, saya pojokkan, taruh di kamar sehingga ketika anak saya butuh ASI, saya bisa kasih ASI. Anak saya butuh tidur, saya ngeloni juga gitu. Walaupun komputer nyala terus, nanti habis bangun tidur seperti itu. Kalau sekarang tetap aja di ruang keluarga, seperti itu tempat favorit saya. Demikian Mas Aziz. Terus untuk closing statement, saya pikir alhamdulillah ini teman-teman sudah mulai melangkah ya, udah jauh sekali, udah menemukan komunitas yang pas ya untuk saling mendukung di SPK ini. Intinya teman-teman itu sudah mempunyai kail dan mempunyai kolam yang banyak ikannya berenang di sana. Tinggal effort teman-teman semua untuk mancing di sana. Ya karena saya lihat punya kail, kolamnya sudah ada gitu. Dan ikannya di sana kita melihat banyak sekali ikan. Tinggal kita jaring. Silahkan mau jaring banyak sekali ikan atau pancing dengan banyak ikan kita dapatkan juga. Karena apa? Ketika kita itu
jangan sampai kita puas ketika teman kita berlari, kita hanya berjalan atau bahkan merangkak. Karena apa? Suatu ketika kita hanya menjadi penonton bagi kesuksesan kita, teman-teman semua. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Kita hanya cuma sebagai orang yang berikan testimoni, itu kan temanku, itu kan teman seperjuanganku. Kita hanya cuma bertepuk tangan untuk kesuksesan orang lain. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan. Semoga kita bisa maju bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nurul. Saya biasanya manggilnya Bunda ini. Sangat luar biasa sekali pemaparan dan pemanasan, pengomporan yang diberikan oleh Bu Nurul, Bunda Nurul ini. Tadi di chat pengurus SPK Bu, beberapa quote-quote panjenengan itu ditulis teman-teman semua, banyak sekali. Ini mungkin bisa dikembangkan jadi buku ini, quote-quote panjenengan. Baik Bunda, ini ada titipan dari Ketua SPK, 6 antologi karya sahabat pena kita. Ya. Insya Allah mohon diterima, insya Allah dikirim ke alamat panjenengan. Ya, insya Allah, terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pemaparan materinya. Semoga selalu sehat dan menginspirasi. Insya Allah berkah dari webinar ini, insya Allah nanti banyak di calling untuk memberikan pemaparan di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Semoga warahmatullahi wabarakatuh.